Oke, halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini, di hari Senin ini kita bertemu kembali bersama Bu Guru melalui video pembelajaran. Nah, pada hari ini materi kita adalah PPKN di tema satu, subtema satu, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Dan subtema satu kita berjudul organ gerak hewan. Nah, pada materi PPKN ini kita akan belajar tentang nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam tiap sila-sila Pancasila dan bagaimana sikap gotong royong yang sesuai dengan nilai Pancasila, begitu ya. Tapi sebelum belajar, anak-anak Bu Guru persilahkan untuk duduk yang manis, persiapkan bukunya, kemudian jangan lupa untuk berdoa. Oke, udah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, silahkan saksikan dan simak baik-baik video pembelajaran dari Bu Guru berikut ini. Selamat menyaksikan ya. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Nah, materi ini bisa kalian lihat juga di buku Bupena kalian, yaitu buku Bupena 5A di tema satu, subtema satu. Baik, jadi nilai-nilai dalam sila Pancasila itu menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara bagi masyarakat di Indonesia. Dengan mengamalkan Pancasila, masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman suku, budaya, serta agama hingga kini dapat hidup saling berdampingan dengan rukun dan damai. Oleh karena itu, kita harus tetap memelihara nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Jadi, kelima sila dalam Pancasila itu memiliki nilai masing-masing. Jadi, kita lihat sekarang ya. Kita lihat masing-masing nilai apa saja yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Jadi, yang pertama kita akan belajar di sila pertama yaitu bunyi silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila yaitu bahwa masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Jadi, sila ini juga menekankan bahwa kita harus saling menghormati antar umat beragama di Indonesia. Kemudian sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa saja nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang kedua? Yaitu sila kedua mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, yaitu seperti sikap tenggang rasa, saling mencintai sesama manusia, dan melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, itu tuh adalah bentuk pengalaman di sila kedua Pancasila yang berlaku di masyarakat. Oke, kita lanjut ya. Kemudian di sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Apa saja nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila? Jadi, sila ketiga diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara agar persatuan dan kesatuan bangsa di Indonesia itu tetap terjaga. Nah, kemudian sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila? Di sila keempat Pancasila yaitu sila keempat menjadi pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Nah, penyelesaian masalah itu sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan serta mementingkan kepentingan bersama. Oke, dan yang terakhir di sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai yang terkandung adalah jadi di sila kelima mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Jadi setiap warga negara itu harus menghargai kerja keras orang lain untuk mewujudkan sikap kebersamaan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah paham tentang nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam setiap sila Pancasila?
Kalau sudah, kita lanjut di pembelajaran berikutnya, yaitu tentang sikap gotong royong yang sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, guru mau tanya nih, pernahkah kalian melakukan kerjasama dengan teman maupun orang lain yang ada di sekitar kalian? Pernah? Nah, kalau sudah pernah, apakah kalian tahu apa itu kerjasama? Jadi, kerjasama adalah suatu bentuk budaya bangsa Indonesia yang sering disebut dengan gotong royong. Nah, kita diajak untuk saling menolong dan ikut merasakan beban orang lain melalui gotong royong. Sikap gotong royong dapat mempererat hubungan masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang rukun dan bersatu sesuai dengan Pancasila. Nah, dengan gotong royong, masyarakat Indonesia atau kita semua memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa memperdulikan perbedaan suku maupun golongan. Nah, eh, contoh gotong royong yang biasanya kalian lakukan di kelas, apakah kalian tahu? Kalian bisa lihat di gambar di depan, yaitu melakukan piket kelas. Nah, itu adalah salah satu contoh gotong royong. Jadi, gotong royong itu dapat membuat pekerjaan yang berat menjadi ringan jika kita lakukan bersama-sama. Nah, gotong royong itu juga menjadi kunci keberhasilan dalam pembangunan di Indonesia, oke? Nah, tadi dengan sudah yang Bu Guru jelaskan ya, kalau kita bergotong royong, kita memiliki tujuan yang sama untuk kepentingan bersama. Jadi oleh sebab itu, gotong royong itu merupakan modal demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang harmonis dan sejahtera. Seperti itu ya, Nana. Baik, apakah kalian sudah paham? Jika sudah paham, Bu Guru akan memberikan kalian tugas setelah ini. Jadi setelah kalian menyimak video Bu Guru yang barusan kalian dengar, setelah itu kalian harus mengerjakan tugas yang Bu Guru berikan. Oleh karena itu kalian harus tetap semangat, tidak boleh sakit. Jadi kalian harus menjaga kesehatan kalian di rumah. Kemudian jangan lupa beristirahat yang cukup, ya. Nah, kalau sudah, sekian dari Bu Guru dan Guru ucapkan selamat pagi dan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.